Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati bapak-bapak, para DKM, pengurus masjid, ustaz-ustaz, adik-adikku sekalian semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam ini mendapatkan maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, rahmatnya Allah, cintanya Allah Subhanahu taala. Tidak hadir kita di pengajian ini, di masjid ini, di malam ini kecuali hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semua masalah kita diangkat oleh Allah, dipermudah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mau nanya, Isya jam berapa? Oh, masih ada 30 menit ya. Alhamdulillah, kita pada malam ini akan mengkaji sebuah kajian sirah, sejarah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti akan membaca sejarah kitab Tarikhul Hawadith wal Ahwalin Nabawiyah, yang mana ini karangan dari seorang ulama muhaddits Makkah yang bernama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kitab ini mencakup sejarah-sejarah, sirah-sirah, ringkasan daripada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus tahu, harus kenal terhadap Nabi kita Muhammad. Tidaklah mungkin seorang tersebut bisa dikatakan seorang pecinta kalau dia tidak mengenal siapa yang dicintainya. Terutama di akhir zaman, seperti kita ini. Sejarah Nabi, sejarah para Rasul sudah ditinggalkan oleh umat. Mereka lebih bangga untuk mempelajari sejarah-sejarah orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Sejarah-sejarah orang yang tidak pernah tahu, kenal kepada Allah, mereka pelajarin. Justru mereka tinggalkan. Namun alhamdulillah malam ini di masjid ini, di majelis ini, Allah menakdirkan kita untuk mengkaji sejarah orang yang termulia, yang paling mulia sejagat raya alam ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling mulia di langit maupun di bumi. Tanpa beliau kita tidak mengenal Islam. Tanpa beliau kita tidak mengenal salat. Tanpa beliau kita tidak mengenal kedamaian. Tanpa beliau kita tidak mengenal kejujuran. Tanpa beliau kita tidak mengenal perbuatan yang baik, akhlak yang bagus. Siapa lagi kalau bukan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu wajib kita untuk mengenalnya, wajib kita mempelajarinya. Anak bisa suruh jaga. Satu orang aja jaga, satu orang. Ya. Nah. Nggak apa-apa Pak ya, anak kecil ini bagus ke masjid, tapi diarahin, dididik ya. Kalau kita biarkan mereka main-main, teriak, akhirnya nanti terbiasa sampai besar. Nah, harus ada yang ngarahin, didik. Tarbiyah namanya, didikan. Bukan dalam arti biarin aja Pip,
Ustaz, yang penting dia betah di masjid. Salah, salah kaprah. Karena masjid adalah tempat yang harus dimuliakan. Masjid tempat harus dita'zim, diagungkan. Kalau ke bioskop kita bisa mendiamkan anak kita, kita bisa membuat mereka tenang. Di masjid harus wajib kita menenangkan mereka, mengajarkan kepada mereka akhlak, adab, tata krama di dalam rumahnya Allah Subhanahu Ta'ala. Begitu. Oh iya. Kembali lagi. Tanpa beliau kita tidak mengenal kedamaian. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak mengenal Islam. Tanpa Nabi Muhammad mungkin kita tidak diciptakan. Tanpa Nabi Muhammad nggak ada yang namanya surga. Tanpa Nabi Muhammad nggak ada namanya kenikmatan. Maka itu ada di dalam hadis. Dalam hadis qudsi kata Allah, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Apalagi kita, Pak. Alam semesta diciptakan karena Nabi Muhammad. Kenapa? Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad, kekasihnya Nabi Muhammad. Kalau sudah tahu beliau orang yang paling mulia, orang yang paling the best of the best, dunia dan akhirat, maka kita harus bahagia, kita harus senang, kita harus giat untuk mengenalnya lebih dalam. Tujuannya satu, biar kita lebih cinta kepada Nabi. Karena kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Dibangkitkan seorang tersebut bersama yang ia cintai. Kalau orang tersebut lebih ia cinta kepada orang yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah sujud kepada Allah, kepada orang yang hanya tajir duniawi saja, kaya di dunia saja, maka orang tersebut akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai tadi. Tapi kalau dia cinta kepada Nabi, yang dinomor satukan Nabi Muhammad, di dalam hatinya tidak ada terbesit satupun pikiran, satupun perbuatan, satupun perkataan, kecuali nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang saya akan katakan ini, Nabi senang atau marah? Kira-kira apa yang saya lakukan ini, Nabi senang atau marah? Senang, lakukan. Senang, katakan. Senang, silahkan. Oh, kira-kira Nabi bakal marah, Nabi bakal murka, Nabi bakal tidak ridha. Tinggalkan, jangan dilakuin. Itu semestinya yang kita lakukan. Kenapa sekarang ini kita tidak bisa begitu? Karena kita sudah melupakan Nabi Muhammad. Kita nggak kenal siapa itu Nabi Muhammad. Maka dari itu para ulama mengarang kitab-kitab sejarah tujuannya satu, untuk kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan di dalam mempelajari sejarah ini juga, ya, sebagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad kisah-kisah para nabi sebelumnya di dalam kitab Al-Quran. Kisah-kisah nabi sebelumnya diceritakan. Tujuannya apa? Manuthabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan hati. Kita punya hati. Walaqad qasasnahum ibratan liulil albab. Sungguh telah kami ceritakan kisah-kisah sebelumnya. Tujuannya apa? Untuk ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Allah menceritakan Nabi dulu bagaimana, pengikut Nabi dulu bagaimana, agar kita bisa mengambil pelajarannya. Oh, dosanya orang homo gimana? Jangan kita lakukan. Jangan kita deketin terhadap orang homo, orang lesbi, orang begini, gay. Kenapa? Bisa mendatangkan malapetaka. Oh, penguasa-penguasa yang zalim terhadap rakyatnya, penuh kecurangan, bagaimana nasibnya dulu? Diceritain sama Allah. Sekarang kita pelajarin sejarah Nabi kita Muhammad bersama para sahabat, ya, bagaimana perjuangan beliau, terutama nanti di kitab ini kita nanti diterangkan oleh pengarangnya apa saja yang terkandung di dalam kitab ini. Ya, itu penting
untuk memantapkan kita punya hati. Harus itu. Jangan sampai nanti ketika ketemu Nabi, insya Allah ketemu Nabi, semuanya kita nanti di yaumil qiyamah. Jangan sampai nanti kita ketemu Nabi, orang-orang yang pecinta kenal betul dengan Rasulullah, tahu saudaranya Nabi, anaknya Nabi, istri-istrinya Nabi, paman-pamanannya Nabi, bibi-bibinya Nabi, ibu sepersusuannya Nabi, kenal. Kita yang ngaku cinta kita nggak kenal, malu Pak, malu. Ya Allah, Anda ngabisin waktu di dunia ngapain aja 24 jam. Umur Allah kasih panjang, duit banyak, sehat, rohani, jasmani. Tapi kita nggak pernah baca sejarah Nabi. Rugi. Malu. Iya. Malu. Nanti apa yang kita katakan karena ya Rasulullah, aku cinta kepadamu. Oh iya, ente cinta sama ana. Tapi ente nggak kenal ana. Ente nggak tahu sejarah ana. Malu Pak. Malu. Kalau sekarang orang di dunia mereka terhadap orang yang mereka idolakan, sepak bola misalkan CR7, ya, wah hafal, sampunya sampo clear, ya, iklan doang ya. Apalagi kalau perlu tahu makanan kesukaannya ini, minumannya ini, anaknya ini, bapaknya ini dari kecilnya, hafal mereka. Kenapa? Mereka cinta. CR7 belum tentu ingat sama ente. Apa di dunia, apalagi di akhirat, apalagi di kuburan. Ya, janganlah. Ini Nabi sudah jelas-jelas nanti yang bakal ngasih syafaat pertolongan kepada kita. Ya, terutama kita punya anak. Nah, yang punya anak, punya adik, ajarkan kepada mereka untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Allimu auladakum bihubbi nabiyikum wa bihubbi alin nabi wa bihubbil Quran al-Kamagol sallallahu alaihi wasallam. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian, kata Rasulullah. Apa? Untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, cinta ini bagaimana mengajarkan cinta kepada Nabi? Tentunya orang harus cinta, harus kenal, harus belajar. Gak mungkin tiba-tiba langsung main cinta aja, gak mungkin. Kenal dulu, tahu. Nah, udah kenal, dipelajarin sejarahnya, sirahnya, wah luar biasa akhlaknya Nabi. Tumbuhlah di situ rasa cinta. Yang kedua, ajarkan cinta kepada keluarga Nabi. Ya, jangan diajarkan cinta kepada Nabi, tapi benci nanti kepada keluarga Nabi. Hati-hati. Ya, ada sekarang ini beberapa kelompok cinta kepada Nabi, tapi musuh terhadap keturunan Nabi. Hati-hati model orang seperti ini juga. Ajarin cinta. Selagi perbuatan mereka itu baik, ikutin. Tapi kalau buruk, jangan diikutin. Tapi jangan benci. Nasihatin. Ikut dakwahin mereka. Ya, itu semata-mata kita karena cinta kepada Rasulullah. Wa bihubbil Quran, dan cintailah terhadap kitab Al-Quran. Maksudnya pelajarin, dibaca, mulai dari dini. Kita punya anak, tilawah terhadap anak. Al-Quran sekarang kemana? Udah ditinggalin. 24 jam kita kalau lihat anak kita nggak makan kita sedih. 24 jam kalau anak kita nangis kita sedih. Tapi 24 jam kalau anak kita nggak baca Al-Quran kita biasa-biasa aja. Ada apa di hati kita, iman kita? Jangan-jangan iman kita mati, Pak. 24 jam anak kita nggak kenal Al-Quran, bahkan nggak kenal huruf hijaiyah. Kita biasa-biasa aja ketawa, bisa senyum. Model orang tua semacam ini nanti nyesel di kuburan, wakif di akhirat. Hati-hati. Kita punya orang tua dulu, habis maghrib sama habis isya, duduk satu ruangan. Saya mungkin bapak-bapak ngalamin kali. Gak berani Pak kita keluar rumah. Kalaupun mau keluar rumah, ada majelis, izin, ngasih tahu, oh ada pengajian. Balik ke rumah semuanya, ngambil wudhu, duduk rapi, megang Quran masing-masing. Nanti di situ kita punya orang tua, angkatin bilang Habib lagi ngajar, ponakannya Ustaz. Ada apa ini? Ini ang muridnya. Oh mati udah Ustaz. Kita punya orang tua dulu. Itu duduk, haibahnya, wibawanya ada. Habis maghrib sama isya, gak boleh kemana-mana, harus satu ruangan. Habis sholat berjamaah, duduk, baca rotib haddad, tahu rotib Pak?
Ratib haddad, wirid-wirid. Ada ratibul atas. Jadi dari susunan hadis-hadis, ya apa yang baca ini dikumpulin jadi satu, tersusunlah namanya ratib. Nah, baca bareng-bareng, udah selesai baca bareng-bareng, baca ngaji bareng-bareng, disimak sama kita punya orang tua. Orang tua juga baca, kita suruh nyimak. Ntar habisnya ini, muter. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang berubah menjadi nonton bersama, ya. Nobar, mabar, nonton bersama, bukan pengajian lagi, bukan Quran lagi. Ini musibah sebenarnya. Ini musibah lebih dahsyat daripada corona. Kalau corona insya Allah sebentar lagi berlalu, amin, insya Allah. Ya enggak? Tapi kalau kayak gini, sampai akhirat nanti tuntutannya. Nah ini sekarang kita harus kembalikan lagi kepada dulu, ya. Harus ini serem zaman sekarang ini. Habis maghrib sama habis isya udah nggak kenal Quran. Qurannya kemana? Mungkin nggak punya di rumah. Ataupun punya debuan udah kali. Ayo kita bangkit lagi, deketin diri kita kepada Allah. Deketin lagi kepada Nabi Muhammad. Deketin lagi kepada Al-Quran. Biar selamat dunia wal akhirat. Nah, insya Allah. Dan orang yang mempelajari sejarah juga nih Pak, sirah nih. Orang yang pelajari sejarah Nabi, insya Allah bakal selalu dengar namanya Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi. Yang mana kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, hendaknya kita membaca salawat dan salam. Jangan kita bungkam salawat sama salam. Ya, dengar nama Nabi, baca salawat. Allahumma salli, apapun sifatnya. Allahumma salli wa sallim alaih, sallallahu alaih, misalkan. Kenapa? Biar kita selalu salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, aktsiru min alayya salah, fa inna salata tuzilul humum wal ghumum wal kurub wa tuwassi'ul arzaq wa taqdil hajat. Ya, bahkan perbanyak salawat dan salam itu dianjurkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, perbanyaklah kalian salawat kepadaku. Karena salawat itu nanti menghilangkan segala kesempitan, kegundahan, kebetean, kegalauan. Insya Allah yang banyak salawat terhindar dari namanya bete, bad mood, galau. Hatta walaupun duitnya sedikit kanker nih Pak, lagi kering, nggak galau orang yang banyak salawat. Dia yakin Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Orang yang buat galau itu bukan gara-gara duit sedikit, tapi nggak ada imannya tipis, nggak pernah baca sholawat. Banyak kok Pak, orang banyak duit, duitnya em-eman, rumahnya besar, mobil berentet di mana, galau terus hidupnya. Kenapa? Jauh sama Nabi, nggak pernah sholawat, imannya tipis, sehingga dipengaruhi oleh setan, dia mempunyai rasa ketakutan untuk jadi miskin. Hati. Dan terbukti orang miskin gak banyak yang galau, dia tenang-tenang aja, tidurnya sampai ngorok. Tukang becak tuh lihat, tukang gerobak apa ya? Kalau udah tidur di samping jalan tuh ngorok walaupun tengah terik matahari. Miskin, gak punya duit. Berarti itu bukan patokan kita. Galau tidak galau itu bukan gara-gara tidak ada duit. Tapi iman kita. Setan bisikin iman kita, hati kita takut miskin, takut pager, itu yang buat kita galau. Buat terhindar dari itu, baca salawat kepada Nabi Muhammad. Oh, nanti nih pelajaran kita baca salawat terus nih. Dengar nama Nabi, salawat. Dengar nama Nabi, salawat. Ya, tuzilul humum wal kurub wa tuwassil arzak, meluaskan rizki. Orang sering baca salawat kepada Rasulullah ini akan meluaskan rizki kita Pak. Rizki itu nggak harus berupa duit, tapi rizki ini seperti sekarang pada malam ini, ya nanti bulan akan datang, atau Bapak hadir majelis ilmu, itu rizki. Ilmu itu rizki. Kesehatan, rezeki, ketentraman, rezeki. Jadi rezeki itu bukan berupa uang. Kita punya ketenangan, hati kita setentram, sehat, nggak ada masalah, itu rezeki Pak, yang nggak bisa dibeli pakai uang. Alhamdulillah. Ya, wa tuwassil arzak wa taqdil hajat. Kita punya hajat, insyaallah orang yang suka baca sholawat, Allah kabulin hajatnya, keperluannya. Makanya Bapak nanti besok
Yang punya hajat, yang punya rencana, punya begini, punya begitu, hadir majelis nih, niatin hajatnya. Insya Allah berkat Bapak hadir majelis, yang apalagi majelis itu banyak baca sholawat, banyak baca salam, insya Allah hajat kita kabul. Insya Allah. Kalau Anda terangin hadis sholawat banyak sekali ya. Sedikit aja kita bahas. Jadi nanti pelajaran sirah ini kita nanti banyak-banyak baca sholawat. Jangan diem, Beb, nanti Anda dianggap riya. Nanti kalau Anda begini, Allahumma sholli sallim alaih, misalkan, nanti Anda dibilang sok-sokan, nggak apa-apa. Iya, sholawat tetap nyampe ke Rasulullah walaupun riya. Tapi kita usahakan jangan riya, niatkan syiar. Ya. Adapun Nabi kita Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih. Kenapa? Kita takut nanti masuk ke kategori hadis yang disebutkan oleh Rasulullah. Suatu saat Rasulullah masuk ke kamarnya Sayyidah Aisyah. Ketika masuk ke kamar Sayyidah Aisyah, dulu belum ada lampu Pak kayak gini. Masih pakai lilin dulu. Pakai apa? Bukan lilin, apa? Lampu zaman dulu lah. Ya, lampu tempel, api. Kamar Nabi nggak ada pakai ubin kayak gini. Tanah kecil. Ya, saking beliau zuhudnya ya terhadap dunia. Siti Aisyah jatuh jarumnya. Jarum, kita bisa bayangkan kalau jatuh lampu pakai api doang, terus lantai nggak ada ubin kayak gini, tanah doang, susah nyarinya. Masuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam kamar, itu jarum yang kecil tadi kelihatan dengan cahayanya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi. Ya Rasulullah, kata Aisyah, alangkah terangnya mukamu, alangkah bersinarnya mukamu, indahnya mukamu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, orang nanti neraka well yang tidak bisa melihatku. Al-well liman lam yarani yaumal qiyamah. Neraka well, orang tidak nanti bisa melihatku. Yang enggak bisa menatapku masuk neraka well. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang mendengar ya namaku, mereka bungkam terhadap untuk salawat kepadaku. Ya, mereka yang dengar namaku, mereka bungkam untuk baca salawat kepadaku. Dengar nama Nabi, bungkam mulutnya nggak mau baca salawat. Nah, Kak Wel, hati-hati. Ya. Dalam riwayat yang lain, orang yang bakhil itu bukan orang yang tidak mau sedekah, bukan yang nggak mau ngeluarin duit, tapi orang yang bakhil yang nggak mau baca salawat kepada Nabi. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kita baca sedikit. Niatin untuk tabarrukan ya, ambil berkah ini kitab. Ya, Al-Fatihah ila ruh Syekh Fadil Sayyid Muhammad bin Ali Maliki Al-Hasni wa ila ruhi walidin wa walidikum wa amwatin wa amatikum anna Allah tawasyahum birrahman wa firah wa yaskinahum al-jannah wa anna Allah yakhtim lana wa lakum lasna fi khairin wa lutf afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kitab karangan apapun, siapapun yang mengarangnya, para ulama ya, itu pasti dimulai dengan Bismillah, basmalah, yang mana mereka membaca, mengikuti daripada Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran dimulai pertama kali dengan Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah. Yang kedua, mereka untuk ikutin daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi mengamalkan hadis, yang mana hadisnya berbunyi kullu amrin dibalil la yubda'u bi bismillah fahuwa agta, wa fi riwayah abtar, wa fi riwayah ajdam. Setiap perkara dibalin yang penting ya, yang di situ ada kemaslahatan bagi umat, ada kemaslahatan di dalam agama, perkara tersebut tidak dimulai dengan basmalah, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa agta, maka perkara tersebut akan terputus. Ya, abtar terputus, ajdam
kurang berkahnya atau sedikit berkahnya. Dalam arti mungkin ini kitab nggak nyampe ke telinga kita, nggak bakal dipelajarin, atau nggak bakal dimutolain sama santri-santri, sama kita juga. Hilang begitu saja. Kenapa? Keberkahannya nggak ada. Orang-orang nggak bisa ngambil manfaat di dalam kitab tersebut. Maka dari situ para ulama selalu memulai kitabnya dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun juga kita boleh nggak, Beb? Mau nulis kata nasihat, mau nulis kata-kata yang baik, mau nulis perjanjian yang baik, boleh nggak? Boleh, tapi dengan catatan kita tahu kalau basmalah tersebut insya Allah nggak bakal terbuang, nggak bakal terinjak-injak, ya nggak bakal terbengkalai. Karena apa? Ada cerita, ada kisah seorang tukang dosa, tukang maksiat. Kerjanya maksiat tiap hari. Mabok, zina, begini dan seterusnya. Suatu saat dia menemukan kalimat basmalah di dalam got. Diambil sama dia, dibersihkan, dikasih minyak wangi, ditaruh tempat yang paling tinggi. Ada orang yang bermimpi dia dapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Ditanya, hal apa yang bisa menganugerahin kamu dapat kedudukan tinggi seperti ini? Ternyata gara-gara memuliakan kalimat basmalah. Kadang-kadang hal yang remeh itu mulia di sisi Allah. Ya, Imam Ghazali itu jadi gutub, Pak. Tahu nggak gara-gara apa? Gutub tuh wali tingkat tinggi. Udah walinya tingkat tinggi. Kalau disebut nama gutub, sebut namanya orangnya hadir. Tuh kalau bab tasawuf ya. Imam Ghazali itu diangkat jadi bukan karena karangan ilmunya yang banyak, bukan karena ilmu, bukan. Gara-gara apa? Ada lalat nempel di tintanya, didiamin sama Imam Ghazali. Itu lalat lagi minum tuh tinta, didiamin karena rahmat kasihannya beliau terhadap lalat. Didiamin, dah kenyang lalatnya, kabur lalatnya, baru beliau lanjut lagi nulis kitab. Gara-gara itu Allah ridha, Allah beri beliau magam gutub. Jadi hal yang remeh, mungkin di sisi kita remeh, tapi di sisi Allah azim, luar biasa. Nah, dari itu kita sering dapat undangan nih. Betul? Undangan nikah, undangan sunatan, undangan apa lagi? Tasmiyah. Di situ tercatat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hati-hati. Undangannya itu nanti undangan, kertas biasa, kardus kita main buang aja. Hati-hati. Di situ ada basmalah. Ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad. Jangan. Terus gimana, Beb? Ambil, potong. Yang ada nama basmalah, sama nama Allah, nama Nabi, ente bakar. Jadi abu. Daripada ente buang tong sampah, kena kotoran ini, kena kotoran itu. Lebih baik dibakar. Atau kita simpan. Atau kita simpan. Hakadha ya. Jadi lebih baik kalau sekarang yang mau nikah, undangannya virtual account aja ya. Undangan digital udah lebih irit ya. Jadi, tapi bukan menutup, nggak boleh juga. Bukan dalam arti nanti gara-gara ini, wah Habib Rocky mah nyuruh undangan digital aja, jangan ya nggak juga. Ntar anda di demo sama tukang undangan, tukang cetakan ya enggak lah. Boleh pakai percetakan ya, lebih wibawa mungkin. Tapi perhatikan basmalahnya nanti. Ketika selesai baca, selesai kita menggunakannya, jangan dibuang sembarangan. Nih pasti nih. Nah kita baca kalimat pengantar pengarangnya dulu. Ini kalau azan kasih tahu ya. Kalau azan kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman Al-Mun'im bijalail. Ya, pemberi nikmat yang besar. Maksudnya Ar-Rahman di sini semua orang dapat nikmatnya Allah, walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik, walaupun dia munafik, dapat nikmatnya Allah Subhanahu. Makanya dikatakan Ar-Rahman. Ar-Rahim lebih terperinci. Al-Mun'im yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nanti orang kafir nggak dapat nikmatnya Allah di akhirat. Mun'im Ar-Rahim dapat buat khusus buat umat Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Salawat dan salam terhadap Nabi yang paling mulia, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Junjungan kita Nabi Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya semuanya. Amma ba'd. Jadi orang-orang ulama kita ini setelah basmalah, mereka tidak lupa hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Kemudian tidak lupa apa lagi? Salawat dan salam terhadap Nabi. Nah, kita juga harus biasakan seperti itu. Nanti besok-besok kalau bapak-bapak diajak wawancara atau bapak-bapak ingin menyampaikan sesuatu, walaupun urusan dunia, jangan lupa baca basmalah. Setelah basmalah bapak baca hamdalah. Habis hamdalah, salawat dan salam terhadap Nabi Muhammad. Biar berkah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salam dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Beb, kepanjangan beb. Ya, ambil yang pendek. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendek. Dapat semua, dapat basmalah, dapat hamdalah, dapat salawat dan salam. Biar apa? Ngikutin salaf kita dulu, ngikutin ulama-ulama kita dulu. Tabarrukan ya, iktidak sama orang-orang yang dulu ngikutin biar dapat berkah. Jangan nanti ngikutin yang model-model zaman milenial. Assalamualaikum. Apalagi? Ya begitu deh. Hamhum ya. Nama ini. Ya jangan. Ente harus jadi orang umat muslim yang tegas, umat muslim yang mandiri, jangan umat muslim yang pelin-pelan. Azan. Udah masuk. Waduh. Gimana nih? Hah? Gimana? Nanti azan ya? Oke, ya udah. Ya. Jadi umat muslim yang senang terhadap kemusliman ente. Jangan nanti gara-gara ngucapin salam doang, nggak ngucapin salam versi lain, yang lain tersinggung atau ente merasa kurang pede. Jangan. Justru kita ini negara Bhinneka Tunggal Ika, harus yang menghargai satu sama lain. Dalam arti apa? Nggak usah ikut-ikutan. Ente jadi muslim yang 100%. Ngamalin terhadap apa yang diajarkan oleh Islam. Dan yang non-muslim menghargai terhadap si muslim ini. Begitupun juga kita menghargai terhadap mereka yang non-muslim. Jangan memaksakan si non-muslim ke Islam-Islaman. Akhirnya kalau begitu campur aduk, gaduh-gaduh, kacau Kenapa? Akidah. Itu sebenarnya akidah. Nah, begini ente ceramah, mau pidato, mau tampil, jangan lupa salam, basmalah, hamdalah, salawat dan salam terhadap Nabi. Kemudian ditutup dengan amma baru Bapak sampein begini. Pak RT misalkan. Assalamualaikum, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Keren nih Pak RT model begini. Ya, amma ba'ud, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya enggak? Beb, anak kalau begitu nanti dikirain ustadz nanti. Ya enggak lah. Itu muslim. Ustadz mah beda lagi. Nanti bacain baru kalau bacain Al-Qur'an, bacain hadis, ya. Itu harus kita biasakan. Ini udah punah semua nih, kayak gini-gini udah punah. Bahkan kita minder. Kita ngaku muslimin, minder untuk baca kayak gini. Nah, ini musibah. Benar kata Rasulullah, ya. Akhir zaman ini nanti agama Islam ini jadi gharib, jadi asing. Innal Islam bada'a gharib wa saya'ud ghariban, kata Nabi. Ini permulaan Islam ini asing. Dulu asing, dengar azan asing, aneh. Baca basmalah, hamdalah, salawat sama salam, asing, mereka aneh. Akhir zaman kembali lagi menjadi asing nanti. Kita ngucapin salam sama muslim, ketemu ngucapin salam, jadi asing. Mereka lebih bangga mengucapin selamat sore, selamat pagi, selamat siang, ya, selamat petang. Ajaran Nabi udah ditinggal sama mereka. Kenapa? Nggak modern.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Amma ba'du wallahu a'lam bis. Dah cukup.